pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap
Selamat malam saya ucapkan bagi kita semua. Terima kasih kepada Tuhan kesempatan yang indah pada malam hari ini. Seberapa kita yang ada yang Tuhan sudah kumpulkan pada malam hari ini, kita datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada pada malam hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, saya ajak kita tunduk kepala. Terpujilah namamu Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan kesempatan yang indah pada malam hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kepada kami umat-umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, boleh datang bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Dari pertama pertengahan sampai selesainya ibadah ini, jadilah seturut mau dan kehendak daripada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga, segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan membuka ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita angkat pujian, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenangkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenangkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu.
hamba-Mu Bapa. Mari jemaat saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenangkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Angkat suaramu, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah ya Yesus. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak puji disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Laulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
Namamu besar Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kekasih. Salam, selamat malam, selamat kita berbahagia pada malam hari ini. Kalau seperti saya, kebahagiaan yang paling indah dalam hidup saya yaitu manakala kalau saya datang beribadah kepada Tuhan. Itu yang menjadi kesaksian dalam saya. Manakala ada ibadah, saya harus datang karena di dalam ibadah kita mendapatkan kekuatan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukai hadiratnya, nyanyi besarkan anugerahnya, bunyinya dengan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sama hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujinya dengan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di
Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita tetap bangkit berdiri, kita tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Amin, haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, haleluya. Pujian, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Haleluya.
memberkati setiap kita pada malam hari ini. Bukan saja hanya berkat-berkat jasmani yang Tuhan limpahkan, tapi berkat-berkat rohani menjadi bahagian kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, malam hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Biarlah pujian ini yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, penuhi sekarang Tuhan dengan Roh Kudus. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidupmu Tuhan. Katakan penuhi sekarang Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Haleluya Yesus. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidupku Tuhan. Katakan penuhi Tuhan. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Penuhi aku sekarang, penuhilah Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat sekali lagi pujian ini. Kami mengundang Ibu Yeni Sutumang untuk berdoa. Penuhi sekarang. Jamahlah hidupku Tuhan.
tidak ada yang tersamar dan tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Setiap kami yang hadir pada malam hari ini, lewat pujian ini Bapa, kami mau dan kami rindu Engkau menjamah setiap hati dan kehidupan kami, menjamah setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kehadiran kami bukan kehadiran yang sia-sia, tetapi kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh merasakan Roh Kudus senantiasa menuntun setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak buat kesempatan malam hari ini. Dan saatnya Tuhan, hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Dalam setiap pribadi kami, Engkau lebih tahu apa yang hati kami saat ini rasakan. Engkau lebih tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu menjadi jawaban atas kehidupan kami pada malam hari ini. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga kami sama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian, bahkan semua pemain musik diberkati oleh Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan kita semua boleh ada sampai malam hari ini. Haleluya. Mari sambil senyum katakan samping kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Nah, dengan senyum. Haleluya. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya undang kembali bagi kita masing-masing untuk bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini. Perikopnya minyak seorang janda. Ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca 7 ayat ini. Tidak usah terburu-buru. Sambil kita baca dan kita mengerti, memahami makna isi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Kita baca, sudah dapat semua? Mari kita baca sama-sama. Minyak seorang janda. 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk,
dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya. Silakan duduk kembali. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa catatan yang saya sudah catat di sini untuk kita belajar bersama dari perempuan seorang janda ini. Ya, catatan yang pertama, pergumulan yang dihadapi oleh seorang ibu. Ya, pergumulan yang dihadapi oleh seorang ibu. Dalam ayat 1 dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Hal yang pertama dari pergumulan yang dihadapi oleh seorang ibu janda ini, yang pertama adalah suaminya sudah meninggal. Ya, suami sudah meninggal. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya katakan di tangan kita ya ada garis berbentuk M. Ya, ada memento mori yang mengingatkan kita akan kematian kita. Saya dan saudara pasti akan mati. Ya, memento mori, ingat akan kematian kita. Tidak terlepas kayakah, miskinkah, orang punya jabatankah, tidak punya jabatankah, besarkah, kecilkah, semua orang akan menuju kepada kematian. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab mencatat perempuan ini kehilangan suami. Entah Alkitab tidak mencatat sudah berapa lama, sudah berapa tahun mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Ya, tidak dicatat. Tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, Alkitab mencatat suaminya yang pekerjaannya adalah seorang nabi. Ya, saya katakan tadi pagi ada kumpulan 50 orang nabi. Ya, Nabi Elia diteruskan oleh Nabi Elisa. Ya, ada sekolah kenabian yang mereka bentuk. Ya, dalam sekolah kenabian itu ada 50 orang yang dididik menjadi seorang nabi. Ya, dan salah satu nabi itu meninggal dunia, mati, dan meninggalkan istri dan kedua anaknya. Ini catatan pergumulan yang dihadapi oleh perempuan ini adalah suaminya meninggal dunia. Saudara, kalau suami meninggal itu ya pasti ada yang beda tentunya dalam kehidupan rumah tangga. Ya.
Waktu opa meninggal kira-kira bagaimana perasaannya oma? Ya. Iya. Sedih tentunya. Ya. Nah, pergumulan yang kedua yang dihadapi oleh perempuan ini adalah hutang. Kematian suaminya meninggalkan hutang yang sangat banyak kepada istri dan kedua anaknya. Ya. Suaminya tidak meninggalkan warisan tanah 10 hektar. Suaminya tidak meninggalkan deposito di bank. Tidak meninggalkan harta kekayaan. Ya. Saya boleh katakan bahwa perempuan ini ditinggalkan oleh suami, seorang nabi yang takut akan Tuhan. Alkitab catat, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, miskin, saudara. Kenapa saya katakan miskin? Karena ketika Nabi Elisa menjawab apa yang disampaikan, ketika Nabi Elisa bertanya kepada perempuan ini, apa yang kamu miliki? Perempuan ini katakan, saya tidak memiliki apa-apa di rumah kecuali minyak dalam buli-buli. Saya percaya semiskin-miskinnya kita masih punya tentunya, ya, tabunganlah paling tidak di rumah kita. Masih adalah yang kita simpan, masih adalah yang kita miliki dalam hidup kita, dalam pundi-pundi kita, perbendaharaan kita. Tetapi wanita ini tidak. Justru yang ditinggalkan suaminya adalah utang. Dan ini merupakan satu pergumulan, saudara. Ya, pergumulan. Ya. Dan catatan yang ketiga tentang pergumulan yang dihadapi oleh ibu janda ini adalah kedua anaknya akan dijadikan budak. Itu saudara bisa dapatkan dalam ayat 1 dalam ayat pembacaan kita. Sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Tidak dicatat dalam terjemahan bahasa, terjemahan baru Alkitab saudara dan saya miliki. Tapi dalam catatan yang lain terjemahannya adalah dua orang anak ini adalah anak laki-laki. Ya, masih remaja. Tentunya yang akan menjadi tulang punggung dalam rumah tangga. Mereka ini yang akan menjadi penopang bagi mamanya, bagi ibunya yang janda itu. Tetapi saudara, Alkitab mencatat penagih hutang akan datang untuk mengambil anaknya dan menjadikan mereka budak. Sangat sedih, susah tentunya. Saya percaya air mata yang mengalir, tangisan, kesedihan. Ya. Mungkin para ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, coba saudara membayangkan kehidupan janda ini. Dengan pergumulan yang dia hadapi, ditinggal suami, kemudian memiliki hutang yang banyak, miskin, dan anak mereka akan dijadikan budak. Kira-kira apa yang saudara, ya para ibu-ibu lakukan ketika menghadapi pergumulan yang saya boleh katakan ini adalah pergumulan yang berat.
yang dihadapi oleh ibu janda ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana ibu janda ini menyikapi pergumulan yang dia hadapi? Ini catatan yang kedua. Catatan yang pertama tadi adalah pergumulan yang dihadapi oleh seorang ibu janda. Dan yang kedua adalah bagaimana ibu janda ini menyikapi pergumulan yang dia hadapi, saudara. Ya. Yang pertama, ibu janda ini tidak terus-menerus tinggal dalam kesedihannya dan mengasihani diri. Ibu janda ini tidak tinggal terus dengan kesedihannya, dengan mengasihi diri sendiri. Ya, mungkin sudah takdirku ini, kasihan. Tinggal dalam kesedihannya, tinggal dalam keterpurukannya, tinggal dalam kesusahan pergumulan yang sedang dia hadapi. Bahkan yang sangat menarik, saudara, tidak mempersalahkan suaminya. Ini yang mungkin catatan yang saya bisa sampaikan kepada. Tidak mempersalahkan suami. Ini karena suami saya punya utang banyak. Ini karena suami saya. Seandainya suami saya tidak bikin begini, tidak mungkin kami begini. Tapi saudara, justru dia memuji suaminya. Dia katakan di ayat 1 tadi, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Dari apa yang disampaikan oleh janda ini, ya, jelas dia tidak mempersalahkan suaminya. Dia tidak menyalahkan suaminya. Dia tidak berpasrah dengan keadaan. Ya, dia tidak mengurung diri di kamar, menangis berhari-hari. Ya. Tetapi yang sangat menarik, saudara, Alkitab katakan bahwa ia datang kepada Nabi Elisa. Dalam ayat 1 dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi itu mengadukan halnya kepada Elisa. Mengadukan halnya. Hal apa? Hal yang saya sudah sampaikan dalam catatan yang pertama dan pergumulan yang dihadapi. Salah seorang istri para nabi itu mengadukan halnya kepada Elisa. Saya katakan tadi pagi bahwa nabi, ya, nabi itu adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Nabi adalah representatif daripada Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Allah di sorga, tapi dia memilih orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara khusus. Nabi, ada imam-imam, ada hakim-hakim yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan ketika umat-umat Tuhan dalam pergumulan mereka. Mereka datang kepada nabi-nabi untuk berdoa, untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Sangat menarik. Perempuan ini mengadukan halnya, ya. Mungkin bahasa sekarang itu adalah apa? Curhat, ya, curhat kepada Nabi Elisa. Dia menyampaikan, ya, persoalan, pergumulan yang sedang dia hadapi. Tidak ada yang dia sembunyikan. Ketika Nabi Elisa sampaikan, apa yang kamu punya di rumah? Saya nggak punya apa-apa.
kecuali minyak dalam buli-buli. Dia berkata dengan jujur di hadapan Nabi Elisa, menyampaikan semuanya secara tulus, secara terbuka. Pergumulannya disampaikan kepada Nabi Elisa. Catatan yang ketiga adalah respon atau tindakan dari Nabi Elisa. Ya. Dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepada perempuan ibu janda ini? Pergi, pinjam bejana-bejana yang kosong dari tetangga-tetanggamu. Ya, datanglah ke rumahnya Indri. Dia datanglah ke rumahnya Ola di samping. Dia datang pinjam. Catatan Alkitab katakan jangan terlalu sedikit. Dengan kata lain, pinjam banyak-banyak. Saudara, ini bejana bukan terbuat dari plastik, saudara. Ya, bukan seperti baskom yang Oma punya dari plastik itu, bukan. Ini terbuat dari tanah liat. Terbuat dari tanah liat. Resikonya adalah pecah. Kalau ada yang tahu bahwa janda ini punya utang, mau nggak orang tersebut kasih pinjam lagi bejana? Mungkin berpikir, kamu pinjam lagi nanti jatuh, beginilah begitulah. Tapi mereka lakukan. Pergi, pinjam semua bejana-bejana, kumpulkan bejana kosong, bawa, jangan terlalu sedikit. Bawa ke rumah, kemudian tutup, kunci pintumu. Kemudian tuang. Bejana dikumpulkan anak-anaknya. Kasih maju bejana. Bejana pertama dikasih maju mamanya. Tuang minyak dalam buli-buli yang kecil, yang sedikit. Buli-buli tadi. Tentunya bejana paling besar daripada buli-buli. Itu seperti botol ya, botol kecil. Secara logika manusia nggak mungkin minyak yang dalam buli-buli, dalam botol kecil itu akan memenuhi bejana yang kosong yang besar. Tapi perempuan ini lakukan. Sudah penuh, geser, anak yang satu geser, anak yang lain angkat, isi kasih. Angkat bejana yang kedua. Mereka lihat, oh so penuh, geser lagi.
bejana yang ketiga, bejana yang keempat, dan seterusnya. Alkitab tidak catat berapa banyak bejana yang dipinjam oleh ibu janda ini dan kedua anaknya. Tapi Alkitab mencatat bejana yang mereka pinjam semuanya terisi penuh. Mamanya katakan, ambil lagi bejana. Nah, so habis mama, udah habis. Berhentilah minyak itu mengalir. Haleluya. Catatan yang pertama, aplikasi bagi kehidupan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini, engkau jangan tinggal diam, berpasrah. Mungkin berpikir, mungkin sudah takdirku begini. Tapi engkau mau datang kepada Tuhan. Ini catatan yang pertama. Pesan yang pertama. Hari kita mau datang kepada Tuhan. Berapa berat beban yang saya dan saudara alami dalam hidup ini. Engkau datang kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Saudara, dalam Ayub pasalnya yang ke-7, coba lihat dalam ayat 1. Ayub pasal 7 ayat 1, sama-sama kita baca ayat ini. Ayub pasal 7 ayat 1, sama-sama kita baca 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ini pengalaman yang didapatkan oleh seorang Ayub yang menghadapi, saya mau katakan, kompleks pergumulan yang dia hadapi. Harta, kekayaan habis dalam seketika. Anak-anak yang 10 orang ketika mengadakan pesta dalam satu peristiwa meninggal semua, 10 orang meninggal. Kedukaan yang sangat-sangat dialami oleh Ayub. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Dalam satu kesempatan Alkitab mencatat semua tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki ada luka, penyakit yang dia alami. Borok, Alkitab katakan, penuh dengan nanah, penuh dengan luka-luka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saking gatalnya, nggak tahan dengan gatal. Biasa kalau ada luka gatal, ya kita katakan itu mau sembuh. Ya. Tapi ini belum sembuh, saudara. Tapi sakit campur gatal. Saking tidak tahannya, dia ambil pecahan beling untuk gores, untuk garuk. Saking penderitaan dia alami oleh Ayub. Makanya dalam ayat ini dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Jadi saya dan saudara, ketika kita masih ada di bumi ini, ketika kita masih bernafas di bumi ini, hidup kita penuh dengan pergumulan. Hidup kita penuh dengan pergumulan. Ibarat kita seperti, hari-hari kita seperti orang-orang upahan. Orang-orang yang bekerja. Manusia hidupnya bergumul.
Itulah yang kita hadapi. Tetapi dalam pergumulan saya dan saudara, apakah kita datang kepada Tuhan atau tidak? Mazmur pasalnya yang ke-62. Mazmur 62 ayatnya yang ke-8. Kita baca ayat ini bersama-sama lagi. Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Ayat ke-9 kita baca sama-sama. Mazmur 62 ayat 9. 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Percayalah kepada Allah setiap waktu. Jadi setiap waktu di sini, dalam keadaan senangkah, dalam keadaan susahkah, dalam keadaan baik atau tidak baik, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini ungkapan dari Raja Daud, saudara. Dalam catatan Alkitab, perasaan tenang dekat Allah itu topiknya. Mazmur 142. Mazmur 142. Kita baca lagi ayatnya. Ayatnya yang ketiga. Mazmur 42. Haleluya. Mazmur 42 ayatnya yang ketiga. Sama-sama baca. 2, 3. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Haleluya. Saudara, doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada dalam gua, suatu doa. Ayat 1. Ini doa daripada Daud. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Saul ingin membunuh dia. Dia lari. Ya kadang masuk di satu tempat, di satu kota. Dikejar lagi, ketika dia tahu dia ada di sana dikejar. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia masuk dalam goa yang satu, masuk ke dalam goa yang lain. Betapa beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Makanya dia katakan dalam ayat ini, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Kemana Raja Daud dapat lari? Sejauh mana Daud berlari menghindar daripada kejaran daripada Saul? Tapi dimanapun Daud berada, dia berdoa kepada Tuhan. Dia sampaikan, dia curahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia sampaikan keluhannya, kesesakan yang dia hadapi, dia sampaikan itu kepada Tuhan. Sama seperti perempuan janda ini. Dia tidak tinggal di rumah mengurung diri. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Dia tidak menyalahkan suaminya dengan keadaannya. Tetapi dalam pergumulan yang dihadapi, dia adukan, dia sampaikan, dia ungkapkan itu pergumulannya di hadapan Nabi Elisa. Haleluya. Saudara, terkadang Tuhan tidak
Ya, mungkin harapan daripada janda ini ketika saya sampaikan keluhanku kepada Nabi Elisa yang mentor, tentunya mentor pemimpin daripada rombongan Nabi itu, suaminya. Mungkin Nabi Elisa akan kasih keluar uang. Berapa yang kau butuh? Ya. Mungkin itu harapan dari janda ini, ibu janda ini. Berapa utangmu sih? Pergi bayar. Tapi Nabi Elisa pun tidak berdoa, Tuhan kasih berkat sama ini, ibu janda ini. Isi dia punya perbendaharaan semua. Rekeningnya isi. Pulang-pulang ada SMS masuk. SMS banking. Enggak, saudara. Ada tantangan. Ya meskipun kelihatan sepele, tapi ini tantangan. Saudara, untuk menikmati kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ada proses yang kita harus lakukan. Tindakan yang kita harus lakukan. Alkitab mencatat dalam ayat bacaan kita dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ya, dikatakan. Pergilah perempuan itu daripadanya, dari Nabi Elisa. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Tentunya dia pergi, kemudian dia pinjam. Tetangga-tetangga punya bejana yang kosong, dia bawa masuk. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Anak yang satu mendekatkan, mamanya, ibunya terus menuang. Setelah penuh, anak yang satu singkirkan, anak yang satu ganti. Demikian secara terus. Entah berapa banyak bejana yang mereka pinjam dari tetangga-tetangga mereka. Semua terisi penuh. Ada bagian daripada Tuhan bekerja, ada juga bagian saya dan saudara untuk kita lakukan. Tuhan bekerja, tapi juga kita harus bekerja. Ada ora et labora. Ada kita berdoa, tapi pun kita bekerja, kita berusaha. Apa yang dialami oleh wanita ini tidak mudah. Tidak mudah. Meskipun kelihatan sepele, tapi dia berani menundukkan diri. Dia berani untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Hal yang sedikit Tuhan bisa lipat gandakan itu di dalam kehidupan kita. Dan sangat menarik juga dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan. Ya, ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah dan dilakukan oleh seorang janda. Pergumulan yang dia hadapi dijawab oleh Tuhan. Ayat 7 menarik. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta
anak-anak. Kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan melakukan, kita sampai terheran-heran melihatnya. Wow, saudara, yang gak lupa sama Tuhan. Terkadang kita sudah diberkati Tuhan, kita nggak datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Perempuan ini ketika minyak ini sudah berhenti, berapa banyak bejana yang sudah diisi, minyak itu berhenti. Dia pergi kepada Nabi Elisa menyampaikan, sudah. Terus saya mau bikin apa lagi? Jual. Dia datang kepada hamba, dia datang kepada Nabi Elisa. Ini luar biasa, sudah. Kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, jangan lupa cari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan hiduplah dengan lebihnya. Kisah Rasul, kisah 10 orang kusta di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan tapi sulit lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, makanya Tuhan Yesus katakan, Injil Lukas pasal 17 kalau tidak salah ya. Ya, Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11. Saya baca dengan cepat. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ada 10 orang yang sakit kusta. Mereka berjumpa dengan Yesus dari kejauhan. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus berkata, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dalam perjanjian lama, hanya orang-orang yang telah sembuhlah yang pergi kepada imam-imam. Hanya orang-orang yang sembuh. Nah, mereka dalam kondisi masih sakit kusta. Tapi Yesus berkata, "Pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Mereka lakukan itu. Mereka dengar apa yang Yesus sampaikan. Dalam perjalanan menuju kepada imam-imam, mereka alami mujizat Tuhan. Semua mengalami kesembuhan. 10 orang. Mereka ada yang terus kepada imam-imam, atau ada juga yang kembali pulang ke rumah, ya, sampaikan kepada keluarga, "Saya telah sembuh." Tapi yang satu orang ini, ketika dia sadar tubuhnya telah disembuhkan dari kusta, dia datang tersungkur di kaki Yesus. Dia mengucap syukur kepada Yesus.
Saudara, kalau kita sudah alami kebaikan Tuhan, jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Satu orang Samaria ini mengalami kesembuhan fisik tubuh sekaligus kesembuhan yang 9 orang ini hanya mengalami kesembuhan secara fisik. Mari kita bukan hanya sekedar sembuh secara fisik saja, tapi Tuhan mau kita sembuh, roh kita sembuh juga. Roh kita mungkin sakit-sakitan, rohani kita mungkin sakit, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, rohani kita dipulihkan oleh Tuhan, rohani kita disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita mengalami pergumulan hidup, datang kepada Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Renungkan akan kebaikan Tuhan yang kita sudah alami dalam hidup ini. Berapapun berat beban yang kita alami dalam hidup ini, mari datang kepada Tuhan. Yesus berkata di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian, penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dari awal nyanyikan pujian ini, penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah gagal. Dari awal penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berapapun beban, pergumulan yang sedang umat-umat-Mu alami pada malam hari ini, kami percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Makasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk nasihat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami. Banyak pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami, tapi yang kami percaya bahwa dalam pergumulan kami Tuhan tidak tinggalkan kami. Jika kami datang kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kami, pergumulan kami kepada Tuhan, Engkau Allah yang siap mendengar, Engkau Allah yang siap untuk bekerja melakukan karya-Mu di dalam hidup kami. Cepatkah atau lambatkah, tapi pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah benih firman Tuhan ini jatuh di tanah hati kami yang baik. Haleluya. Firman ini akan berakar. Firman ini akan bertumbuh. Firman ini akan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus menjadi anak-anak, menjadi pribadi-pribadi yang terus bersyukur kepada Tuhan. Yang selalu datang mencari Tuhan dalam segala keadaan hidup yang kami alami ini. Tuhan mengenal pergumulan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu yang datang malam hari ini. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka. Mereka yang bergumul dalam ekonomi mereka. Mereka yang bergumul Tuhan dalam pekerjaan bisnis mereka Tuhan. Dengan sakit penyakit Bapa pun pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Sesuai dengan waktu-Mu yang terindah, yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur dalam segala keadaan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan susah senang. Tuhan ajar kami untuk mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengenal setiap kami umat-umat-Mu yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini. Tuhanlah yang akan menjawab setiap pergumulan kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Ada beberapa keluarga yang sedang bergumul. Keluarga Bapak Medi Tuhan yang bergumul dengan orang tua mereka yang sakit di Polewali. Begitupun keluarga Bapak Barnabas yang bergumul dengan orang tua mereka yang ada di daerah Tuhan Pasapa Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ini. Bahkan mungkin ada keluarga-keluarga yang lain yang tidak kami tahu. Tuhan, kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang heran dan ajaib itu. Kuasa-Mu akan memulihkan orang tua dari kekasih-kekasih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kesembuhan itu hanya datang daripada Tuhan. Kami semua keluarga semua hanya Allah Tuhan. Tapi kuasa itu hanya datang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan akan menyatakan kemurahan-Mu kepada orang tua kekasih. Sehingga orang tua dari umat-umat boleh mengalami mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pujian kami, untuk penyembahan kami kepada-Mu Bapa. Engkau yang mengenal sampai kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan. Kau dengar dan jawab setiap pergumulan umat-umat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bawa korban tatangan persembahan kami. Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Semua korban kasih kami. Biarlah Tuhan yang akan memperhitungkan semuanya itu. Biarlah Tuhan yang masih ada pada kami. Berikan kami hikmat-Mu untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Dan di atas semuanya itu kami memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa syukur kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kami persilakan yang bertugas
Mari kita angkat pujian, ku menang bersama Yesus. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Roh Kudus turun menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Roh Kudus turun. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Roh Kudus turun. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Roh Kudus turun. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Roh Kudus turun. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Roh Kudus turun. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Haleluya, dalam hidup. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan kita pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Otniel Amba. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing.
Musik LC Gideon, Gusti, dan Bapak Yohanes. Singers Bapak Otniel, Ibu Jen Esra, dan Ibu Erni Mosialo. Rebana, Erin, Reren, dan Angel. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Binton Sihombing dan Bapak Daniel Siahaan. Asher, Bapak Ibu Barnabas. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Olive Siboya. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Novito, Ein, dan Tere. Rebana, Tirza, Fani, dan Vena. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Esther dan Tina. Asher, Bapak Ibu Musa 1. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Lift up your hands and sing. Jehovah Nissi. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan para pelayan-pelayan yang akan melayani minggu depan. Biarlah kita perhatikan bersama-sama. Tidak ada pengumuman lagi. Tidak ada. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan kiranya Engkau memberkati. Nanti Ibu Gembala yang akan mengakhiri ibadah kita. Yeah.
kami naikkan kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang sudah memberkati ibadah kami malam hari ini, bahkan sudah memberkati setiap umat-Mu yang menghampiri Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Dan biarlah di dalamnya kami boleh tetap menengadah kepadamu, bahwa pertolongan kepada kami hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkati umat-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawab, dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun yang mereka upayakan yang tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, dan kiranya apa yang kami lakukan malam hari ini menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Bahkan di sepanjang malam ini Tuhanlah yang menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami, sehingga semua dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, memimpin kita, memelihara kita dari malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan